Shalom, selamat sore bagi kita semua, salam sehat bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih penyertaan dan perkenaannya sehingga sore hari ini kita berjumpa dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah yang diselenggarakan secara virtual dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Adapun susunan acara kita yang akan kita lalui bersama pada ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah Rabu 14 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan Mars PWGT. Yang ketiga, sambutan dari pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah. Yang keempat, ibadah. Yang kelima, menyanyikan himne PWGT. Dan yang keenam, penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua. Kita akan menyanyi bersama Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Herlina Kula. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Herlina Kula yang sudah memandu kita dalam menyanyikan Mars PWGT. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara yang ketiga, sambutan dari pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberi kami waktu
selaku pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah untuk memberikan sepatah kata dan beberapa penyampaian. Selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkenannya sehingga boleh kita berkumpul, boleh kita melaksanakan ibadah syukur bulanan Klasis Makassar Tengah yang diselenggarakan di Silo Campagaya. Dan kesempatan ini, pelaksanaan ibadah syukur bulanan dilaksanakan secara virtual. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta Jemaat Silo Campagaya, yang kami hormati pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah, yang kami hormati penasehat pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah, yang kami hormati Ketua PWGT Jemaat Se-Klasis Makassar Tengah, dan ibu-ibu serta hadirin yang boleh mengikuti ibadah syukur bulanan ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah dan dimanapun berada. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sehubungan dengan kegiatan program yang sudah kita lakukan, dilaksanakan melalui pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah, ada yang sudah dilakukan dan ada yang belum. Salah satunya yang sudah dilakukan itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui ritual atau melalui daring. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu melalui pengurus, ada 2 kegiatan yang sudah dilakukan, antara lain webinar secara virtual dengan judul peningkatan kapasitas pendamping kekerasan terhadap perempuan. Itu dilaksanakan pada tanggal 21 September tahun 2020 dan yang menjadi pemateri dalam kegiatan ini adalah Ibu Dr. Randa Bunga Kakobong MSI. Kita tahu bersama bahwa beliau ini sebagai konselor dan trainer Sobat Peduli Jakarta. Adapun unsur-unsur yang hadir di dalam kegiatan ini diikuti oleh PWGT, PKBGT, pengurus PPGT, dan guru sekolah minggu. Jumlah yang hadir di kegiatan ini berjumlah 150 orang. Di dalam kegiatan ini dititik beratkan kepada kita selaku kaum perempuan, khususnya kita yang ada di organisasi PWGT Klasis Makassar Tengah, agar kita boleh menjadi perempuan, menjadi pendamping di dalam setiap keberadaan kita, termasuk di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita tahu bersama bahwa kita ibu-ibu ini pasti ada keluarga kita. Dan keluarga itu akan membawa kontribusi yang positif kalau memang dari pendampingan keluarga itu sudah dijalankan secara benar. Itu yang dititik beratkan di dalam kegiatan peningkatan kapasitas pendamping kekerasan terhadap perempuan. Banyak yang hadir dan pasti sudah banyak yang melakukan dan melaksanakan. Bagaimana caranya mendampingi keluarga, baik itu di dalam rumah maupun kita menjadi pendamping di gereja dan di masyarakat. Kegiatan yang kedua yang dilaksanakan itu di tanggal 5 Oktober melalui webinar secara virtual dengan tema Parenting in the New Normal. Yang dibawakan atau pemateri ini adalah Ibu Ani Wijaya yang dari Jakarta juga. Beliau sekali selaku konselor famili dan dihadiri sekitar 146 orang. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus PWGT Klasis Makassar
atasnya dengan terselenggaranya 2 kegiatan program daripada PWGT Klasis Makassar Tengah, itu diucapkan terima kasih atas terlaksananya 2 kegiatan ini. Adapun kegiatan yang belum dilaksanakan adalah kegiatan yang akan direncanakan ke depan ini adalah rapat kerja. Rapat kerja pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah direncanakan pengurus akan dilaksanakan di bulan November. Tanggal belum ditentukan, tapi nanti akan ada pemberitahuan secara melalui WA atau mungkin ada secara penyampaian kepada ketua-ketua PWGT yang ada di jemaat-jemaat. Acara yang kedua yang akan dilaksanakan ini dalam waktu singkat ini, dalam waktu dekat, yaitu hari ulang tahun PWGT dan Natal yang akan dirangkaikan sekaligus 2 acara, hari ulang tahun PWGT yang ke-54 dan Natal PWGT Klasis Makassar Tengah. Mulanya Natal sebelum pandemik ini direncanakan PWGT. Pengurus PWGT Klasis, 3 klasis yang ada di Makassar akan direncanakan untuk digabung, diadakan Klasis Makassar Tengah dengan Klasis Makassar Timur. Tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, Tuhan berkehendak lain, ternyata kita akan mengadakan Natal masing-masing di Klasis. Olehnya itu supaya semua ketua-ketua PWGT boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan Natal ini karena akan dilaksanakan secara ritual dan nantinya mungkin ada yang mengikuti di rumah masing-masing atau ada yang berjemaat. Misalnya ada yang mendengar atau mengikuti kegiatan di gereja masing-masing. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada juga penyampaian yang kami sampaikan sehubungan dengan kontribusi kita kepada pengurus PWGT Klasis Makassar, disampaikan kepada PWGT jemaat yang mungkin belum membaca atau belum melihat kontribusinya ke PWGT Klasis Makassar, itu coba dibaca-baca dan dilihat karena ada kontribusi kita ke sana. Mungkin masih ada PWGT dari jemaat belum membayar, silakan dilihat dan nanti berhubungan langsung kepada Bendahara Klasis Makassar Tengah. Yang lain juga yang kami sampaikan di sini bahwa ada juga pencarian dana, misalnya penjualan payung. Masih ada jemaat-jemaat yang belum menyetor. Jadi kalau memang belum di-store, silakan berhubungan dengan Bendahara Klasis Makassar Tengah. Dan ada juga seragam batik dari pengurus PWGT Klasis Makassar, masih ada yang belum lunas. Nah, demikian itu mungkin penyampaian yang disampaikan dari pengurus Klasis Makassar Tengah. Untuk itu, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kami menyampaikan terima kasih kepada pelaksana ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah, kepada Ibu Ketua PWGT Silo Campagaya bersama dengan pengurus dan anggotanya yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga hari ini boleh kita melaksanakan kegiatan ibadah syukur bulanan. Yang kedua, kami terima kasih kepada Bapak Pendeta Antoni Sura, Sarjana Teologi, yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelaksana ibu-ibu yang bertugas pada sore hari ini. Ada MC atau pembawa acara, ada pemimpin lagu, ada liturgi, ada kantoria, dan ada pemain musik untuk bisa memandu acara di Jemaat Silo. Semuanya itu karena kemuliaan nama Tuhan, kita diberkati dan kita boleh mengambil pelayanan
di sore hari ini. Kami menyampaikan terima kasih atas semua kehadiran kita sekalian. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu ibadah. Ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin pelayan firman Pendeta Antoni Sura STH dan pemimpin liturgis Ibu Debbie Sandatulak STH. Dengan kasih disilahkan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada saat ini. Kita akan masuk dalam ibadah. Shalom dan selamat berjumpa kembali melalui ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah saat ini. Dalam berbagai kesibukan kita masing-masing, kita menyaksikan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang tiada hentinya. Kendatipun saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan ibadah hanya kita lakukan melalui virtual, sehingga di hadapannya saat ini kita berkata, sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Dan karena itu, betapa kita tidak bersyukur dalam segala kasih Allah yang ajaib yang kita alami. Silakan berdiri, marilah kita mengangkat syukur kita kepadanya dengan menyanyikan nyanyian Jemaat Nuansa Etnik nomor 4, bait 1 dan baitnya yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dalam Mazmur 106
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, Yang melakukan keadilan di segala waktu. ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Mari kita sambut Mazmur ini dari nyanyian Mazmur 105, bait 1 dan baitnya yang kedua. Dengan syukur pujilah Tuhan, ingat namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Bait yang kedua. Bersuka hatilah semua, hai umat yang mencari Tuhan, cari selalu wajah-Nya, masa firman-Nya ingatlah, hai anak-anak Abraham, leluhur umat beriman. Dipersilakan secara berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama, paduan suara PWGT Rayon 1. Yang kedua, paduan suara PWGT Jemaat Bangkala. Dipersilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Mari kita persiapkan dulu bacaan firman Tuhan, Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Jika sudah diketemukan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, betapa bahagianya kami dapat berhimpun di sore hari ini dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah. Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus dalam mendengar akan firman Tuhan. Terangilah hati, pikiran, dan akal budi kami. Dan Roh Kudus membuka telinga kami untuk mendengar. Kami bersyukur untuk itu semua. Ampunilah kami ya Tuhan, dan demi Kristus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengar, Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Keluaran 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin itu keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sembelian, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka
tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan yang telah memperkenankan kita membaca firman-Nya pada kesempatan ibadah syukur bulanan ini. Dan topik kita adalah hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita hidup dalam kemurahan Tuhan? Lalu apa yang bisa kita hayati di tengah-tengah pandemi ini? Atau apakah yang dapat kita katakan ketika kita hidup dalam kemurahan Tuhan? Apa wujud nyata bagi kita untuk menyatakan itu dalam kehidupan setiap hari? Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, jikalau perbuatan-perbuatan Tuhan setiap hari tidak kita simak dengan baik, maka bisa akan terjadi apa yang dilakukan umat Israel kepada Tuhan. Mereka melupakan apa yang sudah mereka nikmati dalam hidup mereka. Meskipun Tuhan telah berfirman dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi bangsa Israel, namun bangsa itu tetap saja tidak tahu bagaimana hidup dengan iman. Musa yang telah pergi selama 40 hari, mereka tidak sabar untuk itu. Mereka melihat perbuatan Allah dengan tiang api, tiang awan untuk meyakinkan mereka pada akan hadirat Allah dalam hidup mereka. Tetapi bagi mereka itu tidak cukup. Mereka malah menginginkan Tuhan yang kelihatan secara fisik untuk menguatkan mereka. Itulah ketidakpercayaan mereka dalam kemurahan Allah. Karena itu, ibu-ibu yang kekasih, barang siapa percaya
ia tidak akan gelisah. Nah, tema kita pada sore ini membawa kita kepada pengalaman hidup setiap hari. Yakni kita melihat perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Misalnya kita hidup setiap hari bergerak dan bernapas dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukankah itu hidup dalam kemurahan Tuhan? Dan inilah yang perlu kita hayati bersama dalam persekutuan PWGT ibadah syukur bulanan ini. Kita merenungkan 1 bulan begitu padatnya kegiatan kita. Namun demikian kemurahan Allah menjadi hal yang kita syukuri kepadanya. Sebagaimana bangsa Israel yang dulunya mereka tidak menghayati apa yang Tuhan lakukan terhadap diri mereka, mereka melupakan. Tetapi kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita mau menyimak apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang berkait dengan perilaku hidup kita setiap hari. Karena itu hidup dalam kemurahan Allah, pertama kita tidak melupakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita percaya bahwa Allah selalu memimpin kita, mengarahkan hidup kita kepadanya, sebagaimana yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Namun bangsa ini melupakan kehendak Allah, malah menyimpang dan menyembah kepada Allah lain. Bahkan Harun di sini yang seharusnya menjadi pemimpin rohani ketika Musa tidak ada di tempat, tetapi sebaliknya ia menyerahkan dan mengabulkan keinginan bangsa itu. Ketika diperhadapkan pada dosa mereka, Harun menyalahkan rakyat itu. Dan terjadilah pelanggaran, pemberontakan kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita. Perlu ada kesabaran kita dan ketekunan di dalam Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Karena kita hidup dalam kemurahan Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat memungkirinya dalam hidup ini. Bahwa kita hidup dalam kemurahan Allah, maka betapa pentingnya kita mau menyatakan dalam hidup kita kepada Allah. Sebagaimana yang kita lakukan pada sore hari ini. Kita mau menyatakan itu kepada Allah bahwa kita semua, khususnya Kelasis Makassar Tengah PWGT, kita mau menyatakan bahwa kita telah dan sedang mengalami kemurahan Allah. Dan itulah yang kita syukuri bersama setiap bulan di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita. Ini adalah satu pernyataan kita kepada Allah dan menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita hidup dalam kemurahan kasih Allah. Dan kita nyatakan itu secara bersama-sama lewat ibadah kita. Bahkan kita nyatakan dalam ibadah-ibadah kita di tengah-tengah jemaat kita masing-masing. Atau lebih lagi kita nyatakan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Baik kita dalam beraktivitas di rumah, di luar rumah, kita yakin bahwa kita hidup dalam kemurahan Allah. Bahkan dalam suasana pandemi ini, kita yakin Tuhan tetap menyertai kita. Bukan sebaliknya,
ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan kita tidak menjadi gelisah menghadapi pandemi ini. Tetapi kita melihat bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu selalu nyata dalam hidup kita. Karena apa yang dikatakan dalam firman, kasih karunia dan damai sejahtera selalu menyertai kita di dalam Yesus Kristus. Inilah yang membawa kita bagaimana kita hidup dengan iman. Saudara-saudara, bagaimana hidup dengan iman? Yakni kita hidup dengan iman, yaitu kita berdoa dan mengucap syukur senantiasa kepada Allah. Dan kita yakin kita melihat kemurahan Allah setiap pagi seperti fajar di waktu pagi. Kita bangun, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih ada, kita masih bergerak, kita hidup, dan itulah pernyataan Allah bagi kita untuk kita sadari di dalam Yesus Kristus telah menebus kita. Dan itu juga menjadi titik berangkat kita untuk menghayati firman Allah bahwa Allah telah menyelamatkan kita dan kita terus mengalami kuasanya. Bahwa kuasa Roh Kudus menuntun kita kepada keyakinan kita yang sungguh kepada Allah. Dan biarlah ibadah syukur ini terus memotivasi kita untuk terus bergerak sebagai apa yang kita ungkapkan dalam Mas PWGT, dan itulah cermin dari kehidupan kita bahwa kita hidup dalam kemurahan Allah. Hidup dalam kemurahan Allah bukan kompromi dengan ketidaksetiaan, tetapi kita terus setia di dalam Yesus Kristus. Kita ingat bahwa barang siapa percaya tidak akan gelisah di dalam Tuhan. Selalu percaya di dalam Tuhan dan selalu yakin dan bergerak maju terus menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan kita bersyukur saudara-saudara bahwa sekalipun kita beribadah di rumah dalam masa pandemi, atau seperti sore ini kita mengadakan live streaming dalam ibadah syukur, tidak mengurangi makna yang kita yakini bahwa kita hidup dalam kemurahan Allah. Dan kita mau nyatakan itu secara bersama-sama lewat persekutuan yang lebih luas, yaitu melalui Klasis Makassar Tengah. PWGT tetap maju dan jaya dalam hidupnya. Jaya di rumah, jaya dalam persekutuan, jaya di mana kita bekerja. Di sana kita mau menyatakan bahwa kita hidup dalam kemurahan Allah. Terpujilah Kristus Tuhan yang menyertai kita senantiasa dan kita tetap hidup di dalam ketaatan kepada Kristus Yesus. Amin. Persilakan paduan suara PWGT Jemaat Telo Batuah. Hari
Terima kasih atas persembahan pujian dari paduan suara PWGT Jemaat Telobatua. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai tanda syukur kita atas setiap berkat dan anugerah Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, mari kita bersama memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita bersama memuji Tuhan dari nyanyian Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dipersilakan secara berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama, paduan suara PWGT Jemaat Siporanu. Yang kedua, PWGT Jemaat Silo Campagaya. Dengan penuh kasih, disilakan.
Terima kasih dari pujian dari PWGT Jemaat Ciporanuh dan PWGT Jemaat Silo Campagayah. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan telah memberi kesempatan kami untuk ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah yang dilakukan secara virtual. Tuhan telah memimpin kami dan memperkenankan kami untuk membaca firman Tuhan. Kiranya oleh Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami lakukan senantiasa bahwa kami hidup dalam kemurahan-Mu. Peserta ibadah baik langsung maupun tidak langsung yang berada di rumah-rumah, Tuhan telah memimpin kami dan memberkati mereka semua. Kami berdoa akan tugas-tugas PWGT baik di rumah maupun dalam persekutuan secara lebih luas Klasis Makassar Tengah dan jemaat-jemaat yang ada. Bahkan Persekutuan Wanita Gereja Toraja tingkat sinode, Tuhan juga memberkati mereka sehingga pelayanan PWGT di tengah-tengah dunia ini, di sekitar kami, semakin jaya, semakin maju, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur akan pertumbuhan PWGT dari Gereja Toraja secara menyeluruh di seluruh dunia. Tuhan memberkati kami semua sehingga PWGT terus jaya dan terus memberitakan firman Allah. Ya Tuhan, kami berdoa anak cucu yang Tuhan karuniakan, kami berdoa PWGT yang lanjut usia, Tuhan memberkati mereka dan memberikan keteguhan iman oleh Roh Kudus sehingga semakin lanjut usia, semakin percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, juga yang berulang tahun dan yang sakit. Kami percaya oleh kemurahan Tuhan, mereka tetap yakin di dalam penderitaan itu dan iman yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan, puji-pujian, persembahan materi yang dilakukan oleh jemaat-jemaat, kami menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dalam segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, bahwa Tuhanlah sumber segala sumber berkat dalam hidup kami setiap hari, dan kami hidup dalam kemurahan-Mu ya Allah. Ya Tuhan Allah, kami berdoa akan tugas PWGT, kepengurusan di Jemaat Silo Campagayah. Tuhan tuntun sertai seluruh anggota PWGT Jemaat Silo. Bahkan kepengurusan ini dipimpin oleh kuasa Roh Allah sendiri, sehingga semakin jaya, semakin kuat, dan terus memberitakan firman. Ya Tuhan, kami berdoa pelayanan live streaming, Tuhan tetap memberi kekuatan dan berkat Tuhan atas mereka. Dan kami berdoa kantoria, pemusik, operator CD, juga Tuhan memberkati kami, sehingga tugas-tugas yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan Allah. Ya Tuhan Allah, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tuntun dan sertai kami. Bagi bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar dapat menangani COVID-19 dan masyarakat taat atau patuh pada protokol kesehatan. Sehingga kami menjaga semua itu demi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk jemaat Silo Campagayah, baik itu majelis dan seluruh anggota. Tuhan tuntun kami semua dan lindungi kami. Dan kami tetap beribadah, memuliakan nama Tuhan,
karena kami hidup dalam kemurahan Tuhan sendiri. Itulah yang kami mau nyatakan pada sore hari ini. Semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Mari kita akhiri ibadah kita dari nyanyian Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Antoni Sura STH sebagai pelayan firman Tuhan, dan terima kasih buat Ibu Debbie Sandatulak STH sebagai pelayan liturgis. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah pada acara yang kelima, menyanyikan himne PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Herlina Kula. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Atas nama pengurus PWGT Jemaat Silo Campagaya dan atas nama pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Antoni Sura STH, kepada pelayan liturgis, kantoria, pianis, dan semua paduan suara yang sudah melayani sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu, sampai jumpa.